pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tips untuk persiapan liburan Singapura dan Malaysia. Ada 9 poin yang mau saya berikan. Simak ya. Oke, yang pertama adalah paspor. Nih paling utama adalah paspor, di mana paspor ini bisa kita ajukan melalui online. Jadi kita tidak perlu langsung datang ke kantor imigrasi. Oke, saya simulasikan sedikit ya caranya. Namanya paspor online. Nah, ini ada ya. Nah, ini nama aplikasinya. M-Paspor ini ya. Nah, terus kita install, kita tunggu. Oke, ini sudah terinstall. Kita buka dulu aplikasinya. Oke. Nah, di sini buat Anda yang belum pernah punya paspor, kita harus daftar akun lebih dahulu ya. Nah, silahkan Anda masukkan data Anda harus persis seperti yang tertera pada KTP Anda. Nah, kalau sudah, nanti dicentang setuju lalu klik daftar. Oke pemirsa, saya akan mencoba mengisikan dulu datanya ya. Oke, selanjutnya masukkan kode OTP yang masuk ke email. Oke, setelah saya memasukkan kode OTP yang saya dapatkan dari email, langsung masuk ke halaman ini. Selanjutnya kita harus melakukan pengajuan permohonan. Nah, di sini ada tombolnya ya, bisa kita klik. Permohonan pembuatan paspor reguler. Nah, karena saya dewasa, saya pilih yang dewasa. Kalau anak-anak ini bisa kita bikinkan atau lewat orang tua, akunnya orang tua ya. Nah, di sini saya tidak bisa melanjutkan untuk mensimulasi ya, karena saya memang sudah punya paspor. Jadi saran saya Anda menyiapkan segala kebutuhan dokumennya seperti KTP, KK, akta lahir, dan ijazah terakhir. Saya kira itu saja sih. Nanti coba dilihat aja mengikuti jalurnya ini, pendaftaran ini. Oke pemirsa, langkah selanjutnya tips yang kedua adalah kita harus membuat itinerary, di mana kita harus menuliskan setiap tanggalnya itu kita mau kemana aja. Nih saya contohkan ya, pada tanggal 17 Februari waktu itu yang harus saya siapkan adalah mengaktifkan roaming. Kemudian keberangkatannya jam berapa, dari mana, kemudian pesawatnya apa gitu ya, dan apakah ada bagasi apa enggak. Nah, ini semua saya tulis. Kemudian informasi lainnya yang perlu kita tulis adalah kita mau kemana aja perginya gitu ya, tanggal berapa aja, terus kita nanti mau nginap di mana gitu ya, terus reservasinya di hotel apa gitu. Terus kita mau berkunjung kemana aja sih, kita tulis di sini setiap harinya. Dan kita harus memikirkan transportasinya bagaimana. Kemudian mau makan di mana gitu ya. Terus kita nanti mau beli oleh-oleh di mana gitu. Nah, itu semua harus kita tuliskan di sini langkah-langkahnya. Ini yang saya contohkan ya, di tanggal 20 saya nulisin ini nih. Ada perjalanan saya jalan darat dari Singapura ke Malaysia. Ini penting banget. Oke, langkah ketiga nih, beli tiket pesawat dan hotel setelah kita membuat itinerary tadi. Nah, untuk beli tiket pesawat dan hotel sebaiknya minimal 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Kenapa? Supaya kita bisa dapat tempat, dapat harga murah gitu ya. Nah, masuk ke tips yang keempat. Yang harus kita siapkan adalah uang asing ya. Kita harus menukarkan uang kita ke money changer. Money changer ada di mana-mana sebenarnya ya. Di pusat kota tempat tinggal Anda pasti ada. Kalaupun kelupaan, kita masih bisa menukarnya di area bandara. Nah, kebetulan saya kedua negara nih, saya nyiapin uang $480
Singapura, dan saya juga menyiapkan 400 ringgit Malaysia dan saya nambah lagi tuker 400 ringgit Malaysia. Nah, untuk saran nih, sebaiknya membawa uang lebih untuk berjaga-jaga. Boleh bawa rupiah atau mau bawa dolar Amerika yang nanti bisa kita tuker apabila kita masih membutuhkan uang lagi gitu ya. Oke pemirsa, tips yang kelima nih, packing. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang packing, ini saya mau cerita dulu nih. Saya kasih informasi tentang koper ya. Nah, koper itu ada ukurannya loh. Kalau kita mau meletakkan koper di dalam kabin, itu ada ukuran maksimalnya. Maksimalnya itu tidak lebih dari ukuran 22 inci atau 56 cm dengan berat maksimal 7 kilo. Nah, tapi kalau lebih dari itu ukuran koper kita harus masuk ke bagasi ya. Nah, untuk masuk bagasi kita harus memastikan tiket pesawat kita apakah sudah termasuk bagasinya. Yang paling kecil itu 20 kilo. Maksimalnya 20 kilo. Nanti kita bisa nambah sih gitu ya, bisa nambah beratnya, dan itu biayanya beda-beda ya. Untuk biaya saya sudah pernah menceritakan di video saya tentang budget ya. Nah, kembali kita ke masalah koper ya. Untuk koper kabin yang harus diletakkan di kabin itu ada syarat-syaratnya pemirsa. Yang pertama, kita sebenarnya dibolehkan membawa cairan atau aerosol atau gel, namun harus disimpan ke dalam wadah plastik, bahan plastik maksudnya ya, bukan kantong plastik loh. Bahan yang wadah yang berbahan plastik. Botol-botol itu, botol kecil itu maksimal masing-masing 100 ml. Biasanya kan kita bawa sampo, bawa sabun dan sebagainya, maksimal 100 ml, dan semua botol-botol tersebut dimasukkan ke dalam wadah transparan yang ukurannya 1 liter. Itu untuk satu orang ya pemirsa. Kemudian tidak boleh membawa gunting atau gunting kuku atau cutter. Namun ada cutter yang diperbolehkan yang panjangnya tidak lebih dari 4 cm. Nah, kemudian kalau power bank kan tidak boleh dibawa di bagasi ya, karena power bank itu merupakan alat elektronik yang bisa membuat panas dan dikhawatirkan nanti meledak. Jadi tidak boleh ditaruh di bagasi. Yang baik adalah diletakkan di kabin, dibawa ke kabin. Namun ketika kita bawa ke kabin pun ada batas maksimalnya ya. Maksimal power bank yang boleh dibawa adalah 20.000 mAh atau 100 watt atau 5 volt. Dan larangan yang terakhir adalah tidak boleh membawa produk hewani yang masih mentah. Dan tips dari saya, jangan lupa Anda harus membawa obat-obatan sendiri ya. Tetapi untuk obat yang tidak ada labelnya sebaiknya dihindari. Tips selanjutnya, data roaming. Nah pemirsa, karena kita itu mau masuk ke negara orang, tentu provider yang kita pakai berbeda ya. Sebenarnya kita bisa membeli kartu dadakan di bandara, itu ada sebenarnya. Cuman saya nggak tahu harganya, tapi saya nggak suka membeli kartu baru. Saya lebih suka menggunakan kartu milik saya. Kartu kita yang ada di Indonesia ada beberapa yang memang bisa digunakan di negara asing ya. Tetapi kita tetap harus mendaftarkan roamingnya. Untuk pendaftaran roaming ya, ada yang bisa 3 hari atau 7 hari. Kebetulan saya 3 hari di Singapura, sisanya 2 harinya saya di Malaysia. Jadi yang bisa saya beli adalah 3 hari Singapura dan 3 hari Malaysia. Kebetulan saya dapat harga 138.000 per 3 harinya. Itu karena beda negara ya, saya roamingnya saya paketkan 2 kali, berarti total yang saya beli adalah 276.000 untuk data roaming. Nah, yang ketujuh nih, kita harus mengisi data MyICA, ICA. Dan ini harus diisi 3 hari sebelum tanggal keberangkatan kita. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang MyICA, saya mau cerita dulu tentang SGAC. Singkatan dari Singapore Arrival Card. Apa sih itu?
SGAC itu adalah kartu kedatangan elektronik yang berisi tentang data informasi pribadi, rincian perjalanan, dan pernyataan kesehatan bagi warga negara asing maupun warga Singapura yang akan masuk ke negara Singapura. Nah, bagaimana cara mengisi data Singapore Arrival Card? Ada dua cara. Cara pertama yaitu melalui website service.ica.gov.sg/sgarrivalcard. Tetapi saya kemarin pakai cara kedua, yaitu melalui aplikasi resminya yang bernama My Ica Mobile yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Jadi harus submit SG Arrival Card. Yang kedelapan, nah karena kita ke Singapura kita harus mempunyai kartu S-Link ya. Di mana kita belinya dan untuk apa? Kartu S-Link ini digunakan untuk pembayaran transportasi kita di Singapura baik menggunakan MRT maupun dengan bus. Nah, belinya kita bisa beli di loket yang ada di stasiun. Beli di sana saya dapat harga $10. Ini sudah termasuk saldo isinya $5. Karena saya 3 hari di sana, saya beli isilnya lagi sebesar $20. Nah, kalau mau isi ulang bukan melalui loket lagi, tetapi ada mesin yang bisa kita gunakan secara mandiri untuk isi ulang. Oke, ini tips saya yang terakhir nih ya, yang ke-9. Saya ini kan ke Singapura dulu baru ke Malaysia ya. Nah, di Singapura itu saya membeli coklat ya. Ternyata ketika sampai di imigrasi saya kena bea cukai gitu ya. Saya kena biaya 10% itu dari total harga karena ketika di sana petugasnya meminta nota pembayarannya. Kenapa kok bisa kena bea cukai gitu ya? Menurut penjelasan petugas di sana, sebenarnya ketika saya membeli atau berbelanja di Singapura, saya harusnya langsung membawa pulang. Tetapi karena saya mampir ke negara tersebut, jadi dengan terpaksa kena bea cukai. Gitu. Oke pemirsa, sekian dulu tips dan persiapan yang saya ceritakan untuk liburan ke Singapura dan Malaysia. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.